Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mang Isal. Kita lagi sekarang kita bikin vlog mengenai pemanfaatan limbah yang ada di sekitar limbah yang ada di sekitar kebun. Contohnya ini pohon pisang. Ini sayang sekali kalau pohon pisang ini kita tidak pergunakan untuk bahan organik. Nah, kandungan dari pohon pisang ini yang paling banyaknya adalah unsur P. Ini unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau Mang Isa lihat batang pisang kayak gini, ini gatel gitu, maunya ditaruh di bawah pohon. Sebenarnya pertanian organik, yang disebut pertanian organik atau itu tidak sulit sebenarnya, cuman kita harus tahu caranya mempercepat penyerapan oleh tanaman dari bahan-bahan organik ini. Nah, ini nanti kita kumpulkan, kita taruh di bawah pohon kopi. Ya lumayan kan, berapa pohon dari satu batang yang besar gini. Ini bisa 10 pohon untuk pemupukan. Tapi kita nggak bisa sekaligus. Kalau ada yang pisangnya kita makan atau kita jual, batangnya kita jangan sia-siakan, kita taruh di sini. Karena kopi juga kan prosesnya lama, kita nggak masalah, nggak seperti kayak sayuran yang membutuhkan unsur hara yang cepat. Jadi prosesnya, pelapukannya biar aja terkena hujan panas ya sendiri. Nah, ini ya juga di sini ada kaliumnya juga nih, unsur K. Nitrogennya pasti udah ada, cuman yang kalau untuk di batang pisang ini kita tujuannya itu untuk unsur P. Saya juga mau ngebahas nih di dunia pertanian masalah pupuk itu, ada yang bilang pupuk kimia, ada yang bilang pupuk organik. Sebenarnya semua pupuk itu kimia, cuman kita dibedakan dengan dengan bahan. Ada bahan organik sama bahan anorganik. Bahan organik biasanya kita dapat itu dari jasad-jasad makhluk hidup. Contohnya batang pisang, daun kopi juga ini bisa jadi pupuk. Dan sebenarnya seperti pupuk-pupuk pabrikan kayak NPK, terus NPK lah yang unsur makro yang kita kenal, sama yang pupuk yang satu unsur kayak urea, itu sebenarnya semuanya itu dari alam. Ada yang bilang pupuk organik itu alam, ya semua juga bisa dibilang dari alam. Kita nggak ada pupuk yang sintetis, toh kayak kiserit, terus MOP, morat fosfat, terus KCl dan lain-lain gitu. Itu semua dari alam. Itu kita belum ada yang bisa produksi sintetis. Semua dari alam. Cuman yang memaknai kita itu suka penyebutan salah dengan istilah pupuk kimia. Semua pupuk kimia, bahkan kalau dari unsur unsur kimia, dari susunan kimianya, urea pun bisa dikategorikan itu kimia organik loh. Bisa Anda lihat atau buka-buka lagi pelajaran tentang masalah kimia organik, itu urea masuk.
ke dalam pupuk organik. Kalau secara ikatan atomnya itu kimia organik. Nah, ini oke. Jadi yang berbahaya di dalam pertanian itu bukan pupuk kayak pupuk pabrikan NPK, urea atau apa, tapi yang berbahaya itu pestisidanya. Kalau tidak kita pestisida memang bahaya, tapi saya masih pakai. Tapi ketika kita pemakaian pestisida itu harus dengan bijak, jadi sesuai dosis. Terus kalau kecenderungan petani-petani kita banyak yang memakai pestisida itu secara tidak bertanggung jawab. Kenapa? Dosis tinggi. Ya, saya di sini pakai racun rumput, herbisida. Kita pakai dosis 30 ml itu udah mati IPA glifosat. Tapi kebanyakan di tempat lain memakai glifosat itu di rata-rata 100 ml per tank. Kalau kita pakai glifosat cuman dengan dosis rendah 30, itu sudah mati sebenarnya. Nah, untuk rumput-rumput gini, jadi kenapa kita dosis tinggi? Karena rumputnya udah tua, udah semak, takut kita semprot nggak mati, akhirnya kita naikkan dosis. Jadi tanah itu rusak katanya, tapi kita juga belum ada penelitiannya tentang masalah kerusakan tanah oleh glifosat. Tapi untuk memperbaiki tanah, kita lakukan pemberian bahan-bahan organik. Kadang saya juga suka merasa aneh ketika ada orang yang jualan pupuk organik itu yang terlalu lebay. Dengan paket 250.000 kita bisa menghemat 10 karung pupuk. Mungkin teman-teman udah pada paham tuh pupuk apa. Kita nggak ini merek juga ya. Cuman yang kita harus pintar sedikit lah, cerdas sedikit, itu kandungannya apa gitu. Itu bioaktif. Nah, bioaktif itu apa sih fungsinya? Fungsinya bioaktif itu bakteri, jamur, cendawan yang baik untuk tanaman itu untuk mengolah bahan organik sama bahan anorganik. Supaya disederhanakan lagi, ibaratnya dimasak gitu ya. Ini tanah ini kita asumsikan sebagai tempat mengolah bahan-bahan ini. Nah, jadi setelah diolah dengan bioaktif atau pupuk hayati lah yang disebut, dia kategorinya masuk pupuk hayati, bukan organik ya. Kalau organik itu dia jasad dari makhluk hidup. Kalau itu makhluk hidup, dia biohayati, pupuk hayati. Jadi dia fungsinya ngolah gitu. Kalau bahan organik, anorganiknya tidak disediakan, yang jadi khawatirnya dia nanti mengolah apa yang ada di tanaman ini. Makanya
banyak laporan yang tanamannya menguning. Dia ngolah di sekitar, tapi itu tidak ada yang diberikan ke ke tanaman tersebut. Jadi jangan kita terlalu percaya dengan iming-iming sales, dengan wah ini wah itu. Tapi pada dasarnya kita sebagai petani harus cerdas juga gitu, harus pintar, harus tahu lah apa itu bahan organik, apa itu pupuk, apa itu pestisida. Kan selama ini kita tanya, pakai apa nih nyemprotnya? Sedangkan hama sasaran kita adalah serangga gitu. Dan kita tanya, ini bisa bagus ini nyemprotnya pakai apa? Ternyata yang tetangga kita itu pakai fungisida gitu, karena serangan hamanya atau penyakitnya beda gitu. Nah, kita untuk lalang kita pakai fungisida ya sia-sia gitu. Contohnya lah seperti itu. Pupuk kimia itu doktrin sebenarnya. Itu pupuk itu semuanya kimia, cuman bahan organik dan anorganik. Itu sih yang saya bisa sampaikan untuk video vlog kali ini. Wassalamualaikum, jangan lupa like dan subscribe, dukung channel Mang Isyal.